Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, kami dari kelompok 5 akan membahas jenis-jenis akad jual beli dalam pembiayaan modal kerja di perbankan syariah. Mulai dari pengertiannya sampai contoh penerapannya. Jadi disimak ya. 1. Pengertian akad jual beli dalam pembiayaan modal kerja. Nah, pertama kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Pembiayaan modal kerja atau yang disingkat dengan PMK adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah kepada perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Nah, dalam konteks perbankan syariah, akad jual beli adalah perjanjian antara penjual dan pembeli untuk menukar barang dengan imbalan tertentu yang harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, dalam akad ini mewajibkan adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan barang, hingga kejelasan harga, supaya terhindar dari unsur gharar yaitu ketidakjelasan dan riba. 2. Konstruksi jenis-jenis akad jual beli. Dalam praktik pembiayaan modal kerja di lembaga keuangan syariah, ada beberapa jenis akad jual beli yang sering digunakan. Beberapa di antaranya adalah akad murabahah, akad salam, dan akad istisna. Masing-masing akad ini punya karakteristik dan fungsi yang berbeda tergantung pada kebutuhan nasabah serta jenis usahanya. Selanjutnya, kita masuk ke akad yang paling sering digunakan, yaitu akad murabahah. Nah, di akad murabahah, pengertiannya itu adalah akad jual beli di mana harga pokok barang dan keuntungan, yaitu margin, disepakati secara transparan antara penjual dan pembeli. Jadi pembeli tahu harga asli barang dan berapa keuntungan yang diambil oleh si penjual. Dalam perbankan syariah, akad murabahah sering digunakan untuk pembiayaan modal kerja karena sistemnya jelas dan resikonya relatif rendah. Sekarang kita lihat skemanya biar makin kebayang ya gimana alur akadnya. Pertama, nasabah mengajukan pembiayaan modal kerja kepada bank syariah sesuai dengan kebutuhan usahanya. Selanjutnya, setelah disepakati, bank dan nasabah melakukan akad murabahah, yaitu akad jual beli atas barang yang dibutuhkan dengan harga pokok dan margin keuntungan yang sudah disepakati di awal. Ketiga, bank membeli barang modal kerja tersebut kepada supplier atau penjual, sehingga kepemilikan barang secara prinsip berada pada bank. Selanjutnya, si supplier ini kemudian mengirimkan barang langsung kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan. Kelima, nasabah menerima barang beserta dokumen pembelian sebagai bukti transaksi yang sah. Dan yang terakhir, setelah barang diterima, nasabah melakukan pembayaran kepada bank, yaitu harga jual barang ditambah margin keuntungan sesuai dengan kesepakatan dalam akad murabahah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa akad murabahah merupakan salah satu akad jual beli yang paling sering digunakan dalam pembiayaan modal kerja di perbankan syariah karena sistemnya transparan dan mudah dipahami. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian memahami materi akad jual beli dalam pembiayaan modal kerja ya. Selanjutnya, teman saya akan membahas akad salam. Bagian kedua yaitu mengenai akad salam. Nah, langsung saja simak penjelasan dari saya ya. Pengertian salam. Salam secara etimologi adalah pendahuluan. Nah, salam secara muamalah adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjualan. Nah, yang dimana syaratnya itu adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad. Jadi, dapat disimpulkan bahwa akad salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Nah, pada saat pemesanan, barang harus jelas spesifikasinya dan telah disepakati antara penjual dan pembeli di awal akad. Jika barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasinya dalam akad, maka pembeli dapat mengembalikan pada penjualnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis akad salam. Adapun jenis akad salam dalam muamalah yaitu
Salam paralel. Salam paralel adalah melaksanakan dua transaksi salam, yaitu pemesan pembeli dan penjual. Dengan kata lain, pemesanan antara nasabah dengan bank syariah serta bank syariah dengan pemasok. Hal ini terjadi ketika penjual atau bank syariah tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain atau pemasok untuk menyediakan barang pesanan. Jadi, yang membedakan akad salam biasa dan akad salam paralel itu apa ya? Oke, yang membedakannya akad salam biasa dan salam paralel adalah ketersediaan objek transaksi, yang dimana pada akad salam biasa, barang sudah tersedia, tinggal pesan saja. Nah, sedangkan salam paralel, barang yang diinginkan pembeli tidak tersedia pada penjual sehingga memerlukan pemasok untuk mengadakan barang atau objek transaksi tersebut. Jadi, penerapan akad salam pada bank syariah adalah bank bertindak sebagai pembeli atau muslim yang membayar modal di muka kepada nasabah atau biasanya petani atau pengrajin. Nah, nasabah bertindak sebagai penjual atau muslim ilaih yang berjanji menyerahkan hasil produksi. Nah, setelah barang diterima, bank menjual kembali, misalnya dengan akad murabahah untuk memperoleh keuntungan. Nah, untuk penjelasan yang terakhir adalah mengenai skema pembiayaan akad salam. Untuk skema yang pertama adalah pembiayaan salam biasa. Jadi, skema pembiayaan akad salam biasa. Yang pertama, nasabah datang mengunjungi bank syariah untuk mengajukan pembiayaan akad salam. Kedua belah pihak melakukan negosiasi. Setelah kesepakatan tercapai, maka dilakukanlah sebuah akad, yaitu akad salam. Setelah akad, bank syariah akan membayar uang transaksi full di muka. Nah, yang keempat itu, setelah kesepakatan, nasabah akan menyerahkan barang sesuai dengan spesifikasinya. Ada contoh, bank syariah membiayai petani padi dengan akad salam senilai 50 juta. Petani wajib menyerahkan 10 ton dalam waktu 10 bulan. Setelah beras diterima, bank menjualnya ke mitra grosir dengan margin tertentu. Nah, skemanya seperti ini. Yang pertama, petani mengajukan permohonan pembiayaan dengan tujuan agar petani memenuhi keperluan produksi. Yang kedua, negosiasi kedua belah pihak dan sehingga menyepakati akad, yaitu akad salam ini tadi. Yang ketiga, setelah kesepakatan akad dan membayar secara penuh sebesar 50 juta untuk modal kerja produksi, bank akan menyerahkan 50 juta itu kepada si petani. Nah, yang keempat, petani akan menyerahkan barang setelah 6 bulan, yaitu berupa beras 10 ton sesuai kesepakatan dan spesifikasinya yang di awal tadi. Nah, itulah skema akad salam biasa. Langsung saja saya lanjut untuk skema yang kedua, yaitu pembiayaan salam paralel. Jadi, skema salam paralel yaitu yang pertama, negosiasi dan akad antara bank syariah dan nasabah yang pertama. Yang kedua, pembayaran penuh oleh nasabah yang pertama ke bank syariah. Yang ketiga, negosiasi dan akad salam antara bank dan nasabah yang kedua. Nah, di sini bank melakukan transaksi yang kedua, yaitu inilah dia yang disebut akad salam paralel, yang dimana mencari pemasok untuk menyediakan barang pesanan nasabah yang pertama untuk menyediakannya. Yang keempat, bank syariah akan membayar secara penuh kepada nasabah yang kedua atau disebut dengan supplier. Yang kelima, penyerahan barang dan dokumen oleh nasabah yang kedua atau supplier kepada nasabah yang pertama. Nah, yang keenam, nasabah yang kedua atau supplier akan mengirimkan dokumen juga kepada bank syariah. Setelah penyerahan barang ke nasabah yang pertama, disinilah bank akan memperoleh keuntungan. Nah, itulah untuk skema akad salam paralel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akad istisna. Akad istisna adalah kontrak jual beli antara pembeli atau mustasni dan pembuat barang atau sani berdasarkan pesanan tertentu. Barang pesanan akan diproduksi sesuai spesifikasi yang telah disepakati dengan harga serta cara pembayaran yang ditentukan di awal akad. Dalam praktik perbankan syariah, akad istisna digunakan untuk pembiayaan produk, proyek konstruksi, manufaktur, dan
pengadaan barang, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Selanjutnya, skema akad istisna. Yang pertama itu nasabah memesan barang kepada bank. Lalu, bank membuat akad istisna dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan tertentu. Selanjutnya, bank memesan barang kepada pabrik atau kontraktor. Selanjutnya, pabrik akan memproduksi barang dan barang akan diserahkan ke bank, dan setelah itu bank akan menyerahkan pesanan kepada nasabah. Dan terakhir, nasabah akan membayar barang tersebut kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan.